Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Nur Maulud Dunia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengembangan Modul pada Materi Energi dan Perubahannya dengan menggunakan kontekstual berbantuan serbaneka untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 3 SD, yang disusun oleh Lisna Nur Maulud Dunia dengan NIM 180600116. Nah, di sini penelitian ini dilatar belakangi yang pertama, modul merupakan program pembelajaran mengenai satu bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, terarah, digunakan siswa, dan disertai pedoman penggunaannya bagi siswa maupun guru. Menurut Setiosari dan Effendi 1990. Nah, yang kedua, pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan siswa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Surata dan Marhain. Dan yang terakhir, berpikir kreatif adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide yang tidak bisa menghasilkan pemikiran yang baru memiliki ruang lingkup yang luas. Nah, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengetahui proses pengembangan modul materi energi dan perubahannya dengan menggunakan pendekatan CTL berbantuan serbaneka. Yang kedua, mengetahui kelayakan media materi energi dan perubahannya dengan menggunakan pendekatan CTL berbantuan serbaneka. Yang ketiga, mengetahui respons siswa terhadap materi energi dan perubahannya dengan menggunakan pendekatan CTL berbantuan serbaneka. Dan yang terakhir, mengetahui peningkatan keefektifan kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan materi energi dan perubahannya yang dikembangkan. Metode penelitian saya ini menggunakan metode penelitian Research and Development menurut Sugiono 2015 yang dilakukan pada dunia pendidikan, merupakan sebuah model pengembangan media yang berdasarkan pada industri yang dimana hal yang ditemukan dalam penelitian ini digunakan sebagai kunci utama dalam membuat pengembangan dan proses yang dimana secara tersusun akan dilakukan pengujian ke lapangan, melakukan revisi dan menyempurnakan sampai pada kriteria yang sudah tertentu, yaitu efektivitas dan berkualitas. Subjek dan lokasi penelitian di sini berada di 3 sekolah dasar, yaitu SDN Balai Kambang, SDN Cinawa, dan yang terakhir di SD Negeri Sasakseng. Nah, di sini uji terbatas di SDN Balai Kambang ada 25 siswa dan dilanjutkan uji coba luas di SDN Cinawa dan di SD Negeri Sasakseng dengan jumlah 22 dan 29 siswa. Untuk instrumen yang saya ambil yaitu ada 4. Yang pertama ada lembar catatan lapangan, yang kedua lembar validasi, yang ketiga lembar angket siswa, dan yang terakhir lembar soal tes. Proses pengembangan modul materi energi dan perubahannya dengan menggunakan pendekatan CTL berbantuan serbaneka yaitu ada 5. Yang pertama, mempersiapkan materi yang sesuai dengan modul pembelajaran. Yang kedua, memberikan petunjuk penggunaan modul
dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memahami materi pada modul materi pengubahan energi. Dan yang ketiga, melalui kelompok diskusi beranggotakan 5 siswa, hasil diskusi dari modul pembelajaran CTA tersebut dicatat di lembar diskusi. Nah, yang keempat, setiap kelompok diberikan kesempatan membacakan hasil diskusinya. Dan yang terakhir, mulai berpendapat hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang dicapai. Selanjutnya, hasil kelayakan modul yang telah divalidasi oleh para ahli diperoleh hasil presentasi dari validasi media sebesar 77,5% dan presentasi hasil validasi materi diperoleh sebesar 76%. Dapat disimpulkan bahwa hasil validasi media termasuk dalam kriteria baik atau valid dapat digunakan tanpa revisi. Begitupun hasil validasi materi termasuk pada kategori valid. Hasil respon siswa yang telah diuji cobakan diperoleh hasil pada uji coba terbatas di SDN Balai Kambang diperoleh hasil penilaian sebesar 81% dan selanjutnya dilakukan uji coba lebih luas di SDN Cirawa dan SDN Negeri Sasapseng, di mana diperoleh hasil penilaian di 2 sekolah tersebut sebesar 79% dan 85%. Dengan hal ini dapat dikatakan respon siswa terdapat modul pembelajaran termasuk pada indeks penilaian baik. Kemampuan berpikir dengan memberikan tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir diperoleh nilai pre-tes 68,6 dan nilai post-tes 89,9 di SDN Balai Kambang. Selanjutnya di SDN Cirawa diperoleh nilai pre-tes 65,9 dan nilai post-tes 89,7 dan di SD Negeri Sasapseng diperoleh nilai pre-tes 63,8 dan nilai post-tes 89,0. Nah, di sini dapat disimpulkan setelah menggunakan modul pembelajaran dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa sudah baik digunakan serta respon siswa baik dalam kemampuan berpikir siswa meningkat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Tetap berdoa, berusaha, dan tawakal. Semangat terus demi membahagiakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.